Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية صدق الله العلي العظيم. Saudaraku sekalian, jamaah kuliah subuh, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas segala macam karunia, atas segala macam nikmat, atas segala macam hidayah serta taufiknya di pagi hari ini. Terima kasih Pak. Di pagi hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan salat subuh dan mengikuti ta'lim ba'da subuh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kelak nanti kita semuanya selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada bulan yang lalu kita bicara hadis yang membicarakan tentang haid. Kemarin itu kita bicara tentang bagaimana caranya ketika pakaian itu terkena dengan darah haid, lalu bagaimana caranya membersihkan darah haid yang menempel di pakaian, di kain kita. Kemarin sudah kita jelaskan. Ada istilah yang perlu kita ingat kemarin, ada yang namanya tahuttuhu wa taqrusuhu wa tandahuhu. Yang kemarin ingat insyaallah bisa jawabnya, kan begitu ya. Apa maksudnya? Caranya kalau ada pakaian kita kena darah haid dan darah itu kemudian mengering, maka langkah yang pertama kita harus mengorek-ngorek bekas darah yang kering tersebut. Setelah itu, setelah kita korek-korek, serasa bersih itu berkasnya daripada darah haid tersebut, maka kemudian kita mengucak-ucak pakaian yang terkena darah haid tersebut. Setelah itu baru dikucurkan air di atasnya. Itulah cara membersihkan pakaian yang terkena darah haid. Setelah itu boleh enggak dipakai? Boleh. Pak, boleh apa enggak? Boleh. Dengan syarat kita sudah membersihkannya. Perlu pakai sabun apa kagak? Dalam hadis ini tidak diterangkan sabun atau tidak, tetapi dijelaskan tahapannya seperti itu. Pertama, dikorek-korek darah yang nempel di pakaian tersebut, kemudian dikucek dan kemudian disiram dengan air. Tapi bedanya begini Pak, kalau misalkan disiram dengan air dengan kalimat tandahuhu, itu disiramnya kagak banyak airnya, tetapi secukupnya.
Apa Pak? Secukupnya. Itulah kemarin telah kita bahas bagaimana cara-caranya. Nah, sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Ini merupakan hadis yang terakhir di dalam babul haid pada kitab Bulughul Maram ini. Nanti setelah hadis itu berakhir, kita lanjut masuk ke babul wudu'i, bab yang bicara tentang mengambil air sembahyang atau mengambil air wudu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qalat khawlatu ya Rasulullah fa illam yadhhabid dam qala yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuhu akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu dha'ifun. Ini kalau kita artikan insyaallah Pak, kita sudah paham. Sekilas sudah paham. Tapi nanti harus kita fahami dari penjelasan ulama. Hadis ini disanadkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata iya. Ini Abu Hurairah menceritakan. Ngapain Pak? Menceritakan. Ceritain siapa Abu Hurairah? Ceritain ada pembantu apa namanya? Ada seorang yang kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa seorang tersebut? Namanya adalah Khawlah. Siapa namanya? Khawlah. Kira-kira kalau namanya akhirannya hurufnya ada H, ini nama cewek apa nama cowok Pak? Hah? Cowok apa cewek? Cewek. Nih, contoh misalkan begini Pak. Kalau laki-laki siapa? Kalau laki-laki itu misalkan bukan udah ketuluin baik. Kalau laki-laki misalkan Jamil, malam-malam namanya Jamil, ya kan gitu ya. Jamil, oh Jamil nih siang-siang, Jamil nih siang-siang, malam-malam Jamilah. Nah itu maksudnya tuh. Kurang lebih begitu Pak, ya. Kalau misalkan laki-laki cenderung nama belakangnya kagak ada haknya, bisa begitu. Kalau perempuan cenderung ada haknya, meskipun nggak semua nama perempuan harus ada haknya, kan begitu ya. Tetapi kebiasaan nama perempuan begitu, ya. Kalau laki-laki namanya Halim, siapa? Kalau perempuan namanya Halimah. Nah, begitulah kurang lebih. Ya. Kalau laki-laki namanya Rahim, perempuan, nah begitu dah pokoknya. Paham ya, paham ya? Nah, ini yang bertanya namanya si Khawlah. Siapa namanya? Khawlah. Berarti si Khawlah adalah cewek. Berarti si Khawlah adalah cewek. Ya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia Pak, si Khawlah ini nanya sama Rasul. Jangan Bapak bilang kamu bertanya, jangan, awas ya. Bahaya ini, repot. Soalnya lagi viral tuh Pak sekarang ya. Nah, si Khawlah ini bertanya Pak kepada Rasul, ya Rasulullah, ini saya udah ngebersihin kain saya yang terkena darah haid, tetapi saya ini kok ngelihatnya darah haid yang kena pakaian saya itu kok kayaknya kagak bersih-bersih. Maka kalimatnya di sini fa illam yadhhabid dam. Kalau darah haid itu kagak pergi-pergi gitu maksudnya.
Kalau darah haid itu yang nempel kagak hilang-hilang bagaimana ya Rasul? Apa sikap saya ya Rasul? Apa saya tetap sholat pakai pakaian yang terkena darah haid atau bagaimana ya Rasul? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat. Apa kata Rasulullah SAW? Yakfikil ma. Kaulah, kalau kau memang begitu adanya, kalau kau sudah berusaha membersihkannya sekuat tenaga tapi tidak maksimal, akhirnya cuma begitu saja, masih meninggalkan bekas, maka kata Rasulullah, cukuplah apa yang engkau lakukan itu. Gak usah kemudian sampai digunting itu Pak pakaiannya, gak usah. Saking kagak bisa ngebersihinnya, ini kena darah haid, gua gunting aja dah. Zaman dulu tuh ada Pak, ada orang petugas masjid atau yang ngurusin masjid, ketika ada yang kencing di karpet masjid, kagak mau ngebersihin, akhirnya karpetnya diapain? Diapain? Makanya kalau zaman dulu tuh banyak karpet masjid yang pada bolong Pak. Benar apa enggak Pak? Itu katanya mah kehati-hatian, karena najis itu kagak bisa dibersihin. Masa kita bersihin satu karpet kita cuci semuanya? Enggak begitu. Ini Rasul sudah nyampein, jangankan kencing, darah yang namanya darah haid yang kotor, bau, najis aja cuma kata Rasulullah SAW, yakfikil ma'u, cukuplah dengan engkau usaha mencucinya, membersihkannya. Kalau masih ada bekasnya, maka tidak mengapa. Paham ini, paham? Woi, ada yang karpet udah bolong apa belum ini Pak? Tapi Ustadz, itu kalau misalkan ada yang bagaimana? Mohon maaf, kalau zaman dulu kan kita belum ada pempes anak kecil ya Pak ya. Kalau zaman sekarang mah mau kemana ke masjid, itu bocah pempesin dulu kan begitu. Sekarang mah aman. Zaman dulu kagak ada pempes, ada bocah cepirit di musola Pak. Itu bagaimana Pak kalau bocah cepirit di musola Pak? Kira-kira dipotong apa kagak karpetnya Pak? Jawab ngapa? Dah. Dipotong apa kagak? Kagak. Tapi kalau zaman dulu orang kagak mau pusing Pak, apalagi kenanya di pojokan karpet, udah digunting aja Pak. Tuh. Ini kenapa terjadi? Karena kita belum memahami bahwa sungguh agama itu tidak pernah mempersulit seorang hamba untuk melaksanakan agamanya. Kalau kata Rasulullah SAW, yakfik, cukuplah kalian untuk mencucinya saja tanpa memotongnya, maka lakukanlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW nggak sampai begitu saja Pak, ada kelanjutannya. Kata Rasulullah, wala yadurruki atharuhu, akan tetapi Rasul mengingatkan, kalau bisa bekas daripada yang kena najis tersebut tidak mengganggu kamu, tidak merusak kefokusan kamu, tidak mengganggu kekhusyuan kamu. Kalau ada bocah kencing di masjid, kemudian ketika kencing di masjid tersebut itu sudah dibersihkan, tapi ternyata belum begitu bersih, lalu kemudian tempat sujudnya pas banget kena bekas kencing bocah, lalu kemudian masih bau, itu baunya kagak bisa hilang-hilang, maka itu yang disebut namanya yadurruk, itu yang disebut namanya mengganggu, dan itu belum bersih berarti prosesnya. Dan bagaimana caranya? Harus dibersihkan lagi tempatnya. Paham apa ora? Kemarin kan membersihkan najis itu Pak, kriterianya ada 3 Pak yang harus hilang. Apa tuh Pak? Apa? Rihuhu, baunya.
Ya, baunya harus hilang Pak tuh. Kalau sekarang mah gampang Pak, banyak ada sabun-sabun, macam-macam sabun. Setelah sabun mungkin dikeringkan supaya hilang baunya, gimana dikasih kalau udah kering itu minyak wangi supaya apa, begitu. Lalu kemudian launuhu, warnanya. Kalau misalkan warnanya masih ada atau misalkan bekas bocah itu warnanya udah hilang apa belum? Kalau masih ada berarti belum bersih Pak, sampai hilang. Lalu kemudian apa? Rasanya. Nah, itu pun juga harus hilang Pak, rasanya. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, itu dari teks hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, cerita tentang si Khawlah. Nah saudaraku sekalian yang berbahagia, hadis ini kalau kita melihat penjelasan ulama, bicara tentang betapa ketika kita menghadap Allah, nih Pak, yaqiful insanu amama rabbihi, ketika seorang hamba, ketika seorang manusia menghadap Allah, ketika seorang hamba bertemu dengan Allah, maka bertemunya bagaimana seharusnya? Apakah kemudian kita bebas, tidak ada aturan, dengan pakaian yang kotor, dengan tubuh yang kotor, ataukah dengan pakaian yang bersih, dengan tubuh yang bersih? Maka inilah jawaban hadisnya, ketika kita berjumpa dengan Allah, ketika kita menghadap dengan Allah, badan kita, pakaian kita tahirun, harus dalam keadaan bersih. Coba. Makanya kalau dulu kiai itu kalau misalkan pakaian sholat sama pakaian keseharian itu beda Pak. Beda. Ini pakaian sholat kiai, ini pakaian harian kiai, disiapin Pak sama santrinya. Kalau Bapak saya mau tanya sekarang, kira-kira pakaian harian sama pakaian sholat beda apa sama? Woi jawab ini. Ada yang ngomong beda, ada yang ngomong sama, ini gimana sih? Pakaian harian sama pakaian sholat kita kira-kira beda apa sama? Beda. Sekarang saya mau tanya, jujur Bapak, ini pakaian yang Bapak pakai sholat sekarang ini, habis ini dilepas, habis ini dibuka atau dipakai sampai siang hari? Bapak, saya mau tanya. Dilepas. Benar. Ini baju ini nggak pernah dipakai sehari-hari, nggak. Cuma buat sholat doang. Alhamdulillah. Itu Pak yang sunnahnya begitu sebenarnya. Kalau misalkan kita pakai pakaian yang sama Pak, dari semalam kita pakai pakaian yang sama nih Pak, ngobrol sama tetangga pakaiannya itu, sampai tidur sama istri pakaiannya, ulangin lagi Pak, ngobrol sama tetangga pakaiannya itu, tidur sama istri pakaiannya itu kemungkinan pakaian kita tidak layak Pak untuk kemudian berjumpa dengan Allah. Karena apa? Hadis ini mengatakan kalau kita kemudian berjumpa dengan Allah, maka syaratnya harus tahir, suci. Kalau kita kagak suci, maka betapa kita merendahkan kehormatan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasarnya gini Pak, logikanya gini dah, kita mau ketemu sama pacar, sama siapa Pak? Itu kira-kira pakaian yang kucel, yang kumel, yang kotor, kita cuci, kita setrika apa kagak?
Setrika, Pak. Itu cuma ketemu sama pacar, yang belum tentu dia akan jadi teman hidup kita. Apakah lagi ketika kita berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, Pak, yang Allah memberikan nikmat kepada kita, yang Allah memberikan anugerahnya besar kepada kita. Makanya ayat Allah di dalam Quran mengatakan apa? Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakailah, ambillah pakaianmu yang indah-indah ketika engkau mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang bukan yang baru, bahasanya bukan yang baru, tapi yang indah-indah. Jangan pakaian yang jelek, tapi pakaian yang cakep. Biasanya pakaian yang cakep itu harganya murah apa mahal, Pak? Saya tanya ini, murah apa mahal? Pakaian ente berapa duit itu kira-kira itu? Mahalan mana ente yang ente pakai sekarang sama baju yang ente pakai waktu resepsi pernikahan? Saya tanya. Resepsi. Artinya pakaian ente kagak cakep kan sekarang? Iya apa enggak? Spesialin dong. Allah ini spesial. Kasih Allah yang terbaik. Bajunya kasih yang bagus-bagus, Pak. Menghadap Allah yang wangi, yang cakep. Bajunya kalau bisa, Pak, 6 bulan ganti. Ini baju buat sholat nih udah jelek, ganti. Nah begitu. Kan kadang-kadang kita mikir, Pak, itu baju ada kalau 15 tahun dipakai lagi. Kokok 15 tahun, Pak. Dari warnanya putih sampai kumal banget itu, Pak, bajunya. Ada nggak yang begitu, Pak? Baru nyadar ya, Pak ya? Bener, Pak. Makanya saya katakan, Pak, kita nomor satukan Allah, Pak. Kita pengen menomorsatukan Allah, tetapi kita belum bisa menomorsatukan Allah. Pakaian sholat kita biasa, ibadah kita kepada Allah biasa saja, kagak ada istimewanya. Malah kadang-kadang ketika mohon maaf diseru sama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tarah baru azan, belum selesai azannya. Apalagi yang ajan yang Ustadz Aan, lama ini mah, ya udah santai aja gue mah. Gitu. Ada nggak dalam hati pernah bilang begitu, Pak? Ada. Padahal, Pak, Allah ghayatuna, Allah itu tujuan kita, Pak. Kalau Bapak hari ini, Pak, menomorduakan Allah, maka pantas Allah nanti akan menomorduakan kita di akhirat, Pak. Kalau hari ini Bapak menomorsatukan Allah, semuanya untuk Allah, 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 dan Allah, maka jangankan kehidupan kita nanti di akhirat, di dunia sudah dibuktikan, apa yang kau minta aku akan berikan kepada engkau. Tuh. Kira-kira saya mau tanya, Pak, siap nggak menomorsatukan Allah, Pak? Kalau datang waktu sholat tapi lagi rapat, Pak, lagi rapat nih, Pak, rapat penting menentukan proyek nilainya 100 M, Pak. Kira-kira Bapak sholat dulu meninggalkan rapat proyek tersebut, apa Bapak diem baik menerusin proyek rapat tersebut, Pak? Woi, sholat dulu. Itu kan waktu belum ada proyeknya. Saya yakin, Pak. Orang masalah tidur sama sholat aja mendingan pada tidur. Iya apa enggak, Pak? Sholat aja sama tidur, Pak. Sholat kalah sama tidur. Buktinya apa? Nih, Pak, kakaknya banyak di masjid ini yang sholat cuma 2-3 baris dalam barisan ini. Iya apa kagak? Coba kalau keluar semuanya, Pak, keluar semuanya, saya yakin nih, Pak, ini masjid luber sampai keluar-luar jamaahnya. Benar apa kagak? Sholat Jumat itu buktinya penuh. Iya apa enggak, Pak? Giliran sholat subuh kurang. Padahal Jumat sama subuh sama-sama sholat wajib. Betul apa kagak? Malah keutamaan sholat subuh itu sangat besar. 2 rakaat qobliyah subuh, maka dia dikatakan orang paling kaya di dunia ini. Amin ya rabbal. Keutamaannya besar, Pak, subuh.
Apalagi keutamaannya setelah sholat subuh kemudian ngikutin taklim bersama Ustaz Samit. Keutamaannya besar itu Pak tuh. Woi, besar keutamaannya, dengerin nih. Benar. Kenapa? Karena kita mengkaji hadis-hadis Rasul Pak. Dua yang menjadi ibadah Pak. Pertama, kita bisa baca Quran walaupun kagak ngerti, itu dianggap ibadah. Yang kedua, kita baca hadis Nabi walaupun enggak paham, kita dapat dikatakan pahala ibadah. Makanya kita baca hadis, ibadah ini pahalanya gede. Benar apa enggak? Apa nanti pulang dari sini lupa gitu, bodonanan Pak, itu mau urusannya kita dan antar pribadi masing-masing. Yang penting kita baca hadis Nabi. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia. Maka Pak, di sini dalam keterangan ulamanya, fayajibu alaihi, maka mewajibkannya agama ini untuk kita ketika menghadap Allah dalam keadaan tahirul badani, suci badannya. Di sini diungkapkan suci badannya, tidak hanya suci badan Pak, tapi juga tahirul malabis, yaitu suci pakaian-pakaiannya. Pakaian kita harus suci Pak, jangan pakaian yang najis atau pakaian yang kotor. Lalu ketika pakaian itu kemudian terkena najis, kadami, seperti darah, hendaklah dibersihkan, hendaklah dihilangkan darah tersebut sekuat tenaga kamu, sebersih-bersihnya menurut kamu. Faida, tetapi apabila kamu mengalami kesulitan, kayak tadi ini Pak dalam hadisnya, apabila kamu mengalami kesusahan untuk membersihkan najis tersebut, izalatul launin najasah, susah untuk menghilangkan warna najisnya itu, fi thawbi, pada pakaian, pada kain kamu, fayaghtafiru lahu dzalika, maka niscaya Allah akan mengampuni kamu. Tuh Pak. Jadi nggak perlu tuh Pak motong kain, nggak perlu. Ya. Kalau udah susah, maka silahkan, nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak sudah berusaha maksimal, maka silahkan. Cukuplah kita dengan usaha yang telah kita lakukan, fayaghtafiru, dan Allah akan mengampuni kita semuanya. Alhamdulillah. Kira-kira enak nggak Pak kita? Enak banget Pak, dikasih keringanan terus sama Allah. Yang penting ente udah usaha dah, mau bersih mau kagak terserah, nggak apa-apa, dan Allah telah mengampuni kita semuanya. Di sini dikatakan bahwa Pak, dan tidak akan merusak Pak, tidak akan merusak daripada sesuatu yang najis tersebut terhadap ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Karena sudah dianggap sah Pak sholat kita. Yang penting kita udah usaha membersihkannya, tidak akan merusak Pak. Jadi ditanyakan, Ustadz sah nggak sholatnya kalau memang udah begitu? Padahal saya udah bersihin banget itu, tapi tetap aja nggak hilang-hilang Ustadz. Terus pakaiannya saya pakai sholat, sah nggak sholatnya? Kata keterangan kitab ini, tidak mengapa, tidak merusak kok sholatnya. Sholatnya tetap sah, nggak mengapa. Tapi itu kalau pakaiannya cuma satu doang. Kalau misalkan pakaian kita banyak nih Pak, pakaiannya banyak, kira-kira kita ganti nggak pakaiannya sama yang baru Pak? Ganti. Ini mah cerita kalau kagak ada pakaian lagi. Dan kalau di zaman Nabi pakaian nggak seperti sekarang Pak.
Di zaman Nabi itu pakaiannya langka, Pak. Bahkan ada sahabat yang ketika sholat itu harus bergantian pakaian dengan istrinya, Pak deh. Karena saking apanya, Pak? Langkanya pakaian. Ada seorang sahabat yang ketika sholat pakaiannya bergantian dengan istrinya. Maka ketika dia selepas sholat, ada di barisan pertama, tidak lama zikir sesaat, langsung beliau pulang ke rumahnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, kemana sahabat yang di pojokan sana? Kemana sahabat itu? Lalu kemudian sahabat itu dijelaskan oleh sahabat yang lainnya, ya Rasul, dia kenapa tidak lama di masjid, segera selesai melaksanakan sholat dia langsung pulang? Karena dia harus bertukar pakaian dengan istrinya. Istrinya tidak mampu melaksanakan sholat karena auratnya masih terbuka. Kalau dia istrinya mau sholat, maka pakaian suaminya yang dipakai untuk melaksanakan sholat. Masya Allah. Ada orang geraha prima yang begitu, Bapak? Ada nggak yang semangatnya luar biasa melaksanakan sholat jamaah meskipun kagak punya pakaian? Sekarang saya mau tanya, kira-kira Bapak, kalau misalkan Bapak semangat, apakah kita harus memiliki pakaian cuma satu? Kan enggak. Bapak sekarang ini pakaiannya udah banyak, maka ayo berbondong-bondong isi tempat-tempat sholat kita di masjid ini dengan semarak. Saya sih berharap nih, saya sih sangat berharap masjid-masjid itu semuanya penuh dengan umat Islam. Kalau sholat subuhnya penuh, maka insya Allah yang lainnya pun akan penuh. Karena patokannya di subuh, Pak. Subuh, johor, asar, maghrib, isya, subuhlah yang utama. Ya, mudah-mudahan nanti selepas ngaji ini Bapak ngajak tuh, Pak. Woi, sholat subuh jangan lupa ya. Sholat subuh penting, sholat subuh. Mungkin bulan depan sholat subuhnya sampai luar-luar, Pak. Amin. Syaratnya satu, Pak. Syaratnya satu, usul nih. Yang sholat subuh, yang datang pertama, nanti dia mendapat kupon umroh, Pak. Wah, saya yakin, Pak, membludak itu. Iya apa enggak, Pak? Kupon umroh, Pak. Umroh. Nanti yang rajin ibadahnya, rajin ke masjidnya akan dinilai sama DKM. Yang layak nanti akan diberikan umroh gratis. Saya yakin berlomba-lomba tuh. Emak-emak juga ikut sholat subuh, saya yakin itu, Pak. Tuh. Ada, Pak, kira-kira yang begitu berani, Pak, dilaksanakan. Ada kupon umrohnya. Berani apa enggak, Pak? Wih. Jangan takut, Pak. Sekarang umrohnya udah murah. Apalagi umrohnya barang saya murah, Pak. Cuma 25 juta rupiah. Beneran, saya mah kagak promosi nih, Pak. Kasih solusi, ya Pak. Beda, Pak, promosi sama solusi, Pak. Masya Allah. 25 juta rupiah, Pak. Murah banget. Berangkat bareng saya itu nanti bulan November akhir. Kalau jamaah saya sudah kumpul semuanya. Kalau belum, ya belum. Berarti mundur, kan begitu. Tuh, Pak. Jadi motivasi untuk orang berangkat ke masjid harus dilakukan, harus. Maka saya melalui kajian ini mengajak, Pak, ayo sholat berjamaah. Ada satu, Pak, kitab yang sangat terkenal di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Nama kitabnya adalah Tankihul Qaul. Di sana ada satu bab, judulnya adalah Fadilatul Faridah, keutamaan sholat yang 5 waktu. Ya, Pak. Keutamaan sholat yang 5 waktu. Jadi kalau Bapak sekarang melaksanakan sholat, jangan dikira Bapak nggak dapat keuntungan itu, Pak. Jangan dikira. Kalau yang namanya fadilah, keutamaan atau bahasa dunianya, keuntungan kita apa? Benefit kita apa dari Allah? Kan begitu, Pak, ya? Masya Allah, Pak. Dalam kitab tersebut diceritakan hadis terkait keutamaannya, Pak. Bahkan orang yang sholat fardu terus-terusan berjamaah, sorga akan diberikan kepada kita
bighairi hisabin, tanpa ada perhitungan lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan sholat, Pak. Jangan tinggalkan. Keutamanya luar biasa. Nanti kalau Bapak mau baca kitabnya, boleh Pak, saya kasih kitabnya. Kitabnya kecil Pak, tipis banget kitab. Tipis. Tapi itu kalau misalkan kita baca, itu akan memotivasi kita untuk melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, di dalam hadis tadi ada istilahnya atharuhu. Athar itu bahasa Arab artinya bekas. Ya, artinya bekas. Yang dimaksud bekas tersebut artinya adalah launuhu, yaitu adalah warnanya. Maka ulama menyimpulkan hadis ini minimal ada 3 kesimpulan Pak dari hadis ini. Apa kesimpulan yang pertama? La yajibu isti'malil had. Kata kitab ini, kata ulama, dari hadis tersebut tidaklah agama ini mewajibkan untuk menggunakan sesuatu yang kesat dalam membersihkan darah haid. Tuh Pak. Jadi tidak diwajibkan untuk membersihkan dengan alat yang kesat Pak. Berbeda dengan istinja. Ya. Apa Pak? Istinja. Istinja apa Pak? Apa? Cebok. Woi, apa? Cebok. Istinja itu Pak, cebok. Jadi kalau Bapak BAK, kalau Bapak BAB, kita harus istinja. Cebok Pak. Kalau cebok, kalau istinja, Bapak harus menggunakan barang yang kering, yang keset. Kalau gak ada air, ya. Misalkan nggak ada air nih, kalau di hotel tuh nggak boleh pakai air Pak ya, nggak ada air ya. Tapi kan kalau orang Islam Pak biasanya harus pakai air Pak ya. Nyari air, padahal toiletnya toilet kering Pak. Bingung dah tuh Bapak tuh. Sama kayak orang biasa, toiletnya WC-nya WC jongkok. Di hotel kagak ada WC jongkok Pak. Kira-kira Bapak nyari tempat jongkok apa kagak tuh Pak? Kan nyari Pak. Akhirnya WC duduk, dia jongkokin Pak. Tuh Pak. Pengalaman lagi. Suwe. Enggak Pak, emang sunnahnya itu ketika BAB itu jangan duduk Pak sunnahnya. Jongkok sunnahnya. Coba deh Bapak, biasa jongkok disuruh duduk, keluar apa kagak kira-kira Pak? Susah ya Pak ya? Susah Pak. Tapi, mohon maaf Pak, orang yang duduk tapi kemudian jongkok pasti keluar. Karena apa? Karena kalau misalkan duduk itu secara kesehatan, walaupun dia keluar tapi nggak habis. Nah kalau misalkan yang jongkok, dia memang perutnya itu tertekan oleh posisi kita, maka dia akan keluar dengan mudahnya. Maka yang disunahkan oleh Nabi ketika kita sedang BAK atau BAB, maka kita harus dalam posisi jongkok. Dan jongkoknya ada caranya. Ini Pak, ada caranya. Bapak udah tahu belum caranya Pak? Bener nih. Udah tahu belum? Udah. Coba gimana? Coba sini. Coba sini. Sini. Biar masuk YouTube sini, sebentar. Coba gimana caranya? Ada tuh Pak, kalau ada golongan kita, saudara kita yang suka melaksanakan sunnah Nabi itu, tablik tuh Pak, jamaah tablik. Dia makannya aja ngikutin Nabi bener-bener Pak. Bayangin, kalau makan korma pakai 3 jari kan enak ya Pak ya? Makan apa Pak? Korma 3 jari, diambil, dimakan, diambil, dimakan. Sekarang kita mau makan nih Pak siang-siang, tapi yang kita makan bukan korma, yang kita makan adalah mie rebus Pak. Kira-kira kita pakai tangan apa kagak Pak? Woi,
sendok ya. Itu berarti nggak sunnah, Pak. Makanya mohon maaf, Pak. Ketika kita bicara sunnah itu, kita bicara tentang apa yang kita mampu, Pak. Apa yang kita bisa laksanakan. Kalau kita makan mie menggunakan tangan, maka sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi tidak sesuai dengan kebiasaan. Dan ingat, Pak, kebiasaan kita makan mie itu menggunakan garpu, sendok lagi. Pakai apa? Garpu, sumpit. Kan begitu. Maka kalau misalkan kebiasaannya menggunakan itu, kita itu menjadi hukum, Pak. Maka kalau misalkan kita pakai tangan, kita bisa-bisa dikatain orang tuh, Pak tuh. Lo gimana sih makan mie kok pakai tangan? Kan begitu. Nah, yang bisa menggunakan pakai tangan kayak nasi sebagainya tuh, kayak apa namanya? Makanan-makanan yang bisa kita pegang, maka dipersilahkan menggunakan 3 jari sesuai contoh Nabi. Dan makannya ada caranya, bukan cuma sila doang, Pak. Makannya ada caranya sebagaimana Rasul. Kaki sebelah kanan didirikan, kaki sebelah kiri kita dudukin. Woi, gimana contohnya? Contohnya nanti. Nah, begitu tuh. Maka saat posisi begitu, Pak, lambung kita itu terbuka dan siap menerima asupan makanan ke dalamnya. Tapi kalau kita makannya sambil senderan, makannya sambil tiduran, itu lambung kita kagak siap menerima makanan masuk ke dalamnya, Pak. Maka kalau orang zaman dulu ngelihat anak makan sambil tiduran, dibilangin begini, "Heh, bangun lo, makan sambil tiduran, pemali." Nah, gitu, Pak. Apa bahasanya? Pemali. Saya dulu begitu, Pak, diingetin sama orang tua saya, "Pemali, bangun makan sambil tiduran lagi." Nah, itu nggak boleh. Maka orang tua kita ngomong pemali, itu sebenarnya mereka sudah tahu, Pak, sunnah-sunnahnya. Tetapi bahasa mereka itu adalah bahasa yang bisa difahami. Karena kalau kita nyebut pemali, itu biasanya orang langsung ngikutin. Tapi kalau misalkan kita bilang, "Heh, sunnahnya jangan tidur kalau makan, jangan tiduran." Kayaknya kesannya gimana begitu, Pak. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, itu, Pak, yang pertama. Kesimpulan yang kedua, la yadurru baqa'u rihin najasah. Sisa daripada najis yang kita bersihkan itu tidak mengganggu, Pak. Syaratnya tidak mengganggu daripada kekhusyuan kita dalam beribadah. Enggak mengganggu. Maka ketika masih mengganggu, itu tidak kemudian cukup, harus dibersihkan. Seperti misalkan sisa kotoran berwarna kuning, maka warna kuningnya harus hilang. Nggak boleh kita masih melihat ada warna kuning, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiganya nih, Pak, yustahabbu, disunnahkan, dianjurkan ketika kita membersihkan najis tersebut, harus benar-benar yakin, harus benar-benar najis itu sudah tidak nampak, tidak kelihatan sisa-sisanya. Malah bahkan, Pak, kalau misalkan kita khawatir masih ada bau-baunya, diberikanlah sempretan di tempat yang terkena najis tersebut dengan minyak wangi. Di sini dicontohkan adalah minyaknya ja'faran. Apa, Pak? Kasih minyak wangi. Ya. Ini karpet kan lama-lama bau, Pak. Bau apa enggak, Pak? Maka tuh harusnya petugas masjid nyempretin, Pak, nih. Nih, sininya depan ini, Pak, sempretin. Gitu. Kayak di Masjid Istiqlal tuh, Pak. Kalau sholat kan wangi, Pak, ya. Kayak di Masjid
Nabawi wangi nggak Pak kalau sholat Pak? Kayak di Masjidil Haram wangi apa enggak Pak? Wangi. Begitu. Itu emang sunnahnya. Itulah Pak 3 kesimpulan dari hadis yang kita bahas pada pagi hari ini. Kira-kira lanjut apa kagak? Kagak ya. Udah habis nih jam berapa? Udah 48 menit Pak. Udah tinggal 15 menit lagi ke jam 6. Ini kalau kita lanjutkan, kita akan membahas hadis tentang wudu Pak. Wudu. Sekarang saya mau tanya deh sebelum bahas ini Pak. Kalau wudu kita, apakah sudah sesuai dengan wudunya Nabi? Insya Allah ada yang nyebut insya Allah, ada yang belum. Ini gimana? Wudu kita, jawab yang kompak Pak nih ya. Bapak harus yakin Pak. Apakah wudu kita sudah sesuai dengan Nabi? Belum Pak. Belum. Jawabnya belum. Emang Bapak tahu wudunya Nabi bagaimana Pak? Emangnya kita tahu bagaimana gerakannya Nabi ketika wudu Pak? Emangnya ada videonya Nabi melaksanakan? Gak ada yang tahu Pak. Di mana kita tahu itu gerakan-gerakan wudunya Nabi? Di sini Pak, di hadis-hadis Nabi. Tuh. Makanya Bapak kalau pengen wudu kita percis dengan Nabi, maka baca hadis-hadis Nabi terkait tentang wudu. Ustaz, katanya saya dengar Nabi itu kalau wudu airnya kagak pernah banyak-banyak. Iya emang. Kalau ente wudu banyak apa sedikit airnya? Banyak. Berarti itu aja udah ketahuan ente wudunya kagak sesuai dengan Nabi. Iya kucurannya. Kita kan kalau buka air keran waktu wudu Pak begini Pak. Gitu deh. Coba lihat di Masjid Nabawi Pak. Keran airnya deras apa kecil Pak? Kecil. Tuh Pak. Jauh Pak, jauh udah jauh. Sama Nabi jauh itu jauh. Terus saya tanya lagi Pak. Apakah kita ketika melaksanakan wudu sudah seperti Nabi? Belum. Nabi itu kalau wudu duduk Pak dia wudunya. Apa? Bapak saya mau tanya sekarang. Wudunya duduk apa diri? Diri. Ada nggak tempat duduk di sini Pak? Belum berarti belum sesuai dengan Nabi ini belum Pak. Tuh. Ada di Masjid Nabawi begitu tempat wudunya, ya kan? Begitu caranya. Makanya saya, penting banget kita ngaji hadis-hadis tentang wudu itu, penting banget, masya Allah. Karena sesuatu yang menyebabkan kita sah sholatnya, yaitu adalah wudu. Kalau sah wudunya, maka sah sholatnya. Saya ulangin Pak ya, biar Bapak ingat, kita ingat semuanya nih. Kalau sah wudunya, maka sah sholatnya. Mau imamnya dari Masjidil Haram kek, mau imamnya dari jalan, nggak ada jalan. Selang jauh, Paul. Selang jauh. Dari Wanasari, selang jauh Cibitung. Mau imamnya dari Cibitung ke Pak, kalau dia tidak sah wudunya, maka dia tidak sah sholatnya. Dan yang nanggung sah dan tidak sholatnya imam. Tuh Pak, berat jadi imam. Maka saya kalau disuruh ceramah sama jadi imam sholat, mendingan ceramah Pak. Benar semua Pak. Itu kalau sholat Jumat, kalau boleh saya pilih Pak, nggak usah jadi imam, ustadznya cukup ceramahnya aja. Oke. Gitu. Saya mau oke banget Pak. Cuma kadang-kadang DKM itu, yang namanya DKM kan nggak sama Pak semuanya. Ya Pak ya, nggak sama ya. Kemampuannya kan beda-beda tuh. Ada yang jelek, mau jangan atau kan begitu ya. Nah itulah yang kemudian membuat saya, udahlah kalau gitu saya tetap harus jadi imam aja dah. Sebab kenapa Pak? Sebab kenapa? Sholat itu nggak boleh sembarangan Pak. Yang mimpin tuh nggak boleh sembarangan. Kalau di masjid kita ini udah bagus bacaannya, tapi coba lihat Pak di masjid pelosok-pelosok yang lain Pak di sana. Masya Allah Pak. Surat Fatihah aja
Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ngarrahmanir rahim. Tuh Pak, itu ada yang bacaannya masih begitu Pak. Kenapa? Kagak ngaji. Kalau Bapak ngaji masih ada perbaikan. Boleh baca salah dalam sholat orang lagi belajar, iya apa enggak? Tapi kalau kagak belajar, udah tua, masih imamnya begitu Pak, kira-kira dosa apa kagak Pak? Dosa Pak. Jangan sembarangan. Ya. Wah, udah bunyi nih Pak. Udah bunyi titit-titit, berarti udah selesai. Waktunya sudah habis. Ini sudah, kalau kita lanjutkan namanya injury time Pak ya. Boleh kita cukupkan sampai di sini saja ya Pak ya. Dah, insya Allah Pak, bulan depan kita ngebahas tentang wudu, dan wudu kita insya Allah lebih baik lagi Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Oh iya Pak, apa tuh? Iya. Kenapa ini baru meninggal? Oh iya baik. Terima kasih. Bapak, ini ada permintaan untuk doa almarhum Bapak Jubaidi bin Khumaidi. Semoga almarhum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapuskan kesalahannya, baik kesalahannya yang besar ataupun yang kecil, dijadikan kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dikembalikan beliau, tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Dan kita berdoa buat diri kita juga Pak, semoga kita diberikan kesehatan, semoga kita diberikan umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh ya Bapak, saya mau ngingetin nanti maulid di tempat saya tanggal 25, ulangin, 25 Desember. Ente salah. Emang saya sengaja Pak ngebarengin supaya Allah mengampuni kita semuanya. Sebab tanggal 25 itu tanggal banyak di dunia ini tempat-tempat kesyirikan. Saya nggak mau, maka tanggal 25 saya pakai buat maulid, bukan kesyirikan yang kita lakukan, tapi ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka saya lakukan pagi. Ya pagi jam 3 pagi ya kagak. Pagi jam 8 lah. Nanti datang dari sini berbondong-bondong ke sono Pak. Ya. Saya sangat berharap begitu. Kalau bisa dari sini diorganisir. Organisir bahasanya. Udah kayak ormas mengorganisir warga. Ya, pokoknya diajak Pak. Biar kita ketemu Pak sama jamaah-jamaah saya dari masjid yang lain Pak. Karena saya undang jamaah-jamaah yang saya isi Pak. Ya, baik dari Bekasi, Jakarta dan sebagainya Pak. Bahkan dari Sukabumi juga katanya kemarin siap kayak datang. Cibarusah siap kayak datang. Banyak Pak, insyaallah yang datang. Jogja kejauhan, pakai pesawat ente. Itu mah namanya nyusahin. Nah ya, kita bacakan Pak buat acara saya dan acara di sini. Mudah-mudahan kalau ada acara maulid kita benar-benar lancar acaranya, kagak ada halangan apa-apa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a walhiqna bis salihin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.